Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Rahman dan juga saudara saya yaitu saudara Raihan akan menjelaskan tentang ekologi dan burung di Pulau Jawa menurut catatan dari Wallace pada tahun 1869. Baik, kita akan mulai segmen video berikutnya. Penelitian ekologi dan burung di Pulau Jawa yang dilakukan oleh Alfred Russel Wallace diawali dengan perjalanan dia dari Ternate ke Pulau Surabaya dengan kapal uap, tepatnya pada tahun 1861, yang kita ketahui bahwa pada saat itu Indonesia masih di bawah kuasa pemerintahan Hindia Belanda. Jadi Alfred Russel Wallace menghabiskan waktu di Pulau Jawa selama 3,5 bulan, yaitu dari tanggal 18 Juli sampai 31 Oktober 1861. Ini yang kita lihat adalah Pulau Jawa lewat aplikasi Google Earth, yang kita bisa lihat bahwa Pulau Jawa diapit oleh dua laut, yaitu di utara ada Laut Jawa, lalu yang di selatan ada Samudra Hindia yang lebih dalam. Dan pulau ini terlihat lebih memanjang secara horizontal dibanding secara vertikal. Ya, selanjutnya kita lanjut dengan karakteristik lebih detailnya. Karakteristik spesifik dari Pulau Jawa yang saya maksud adalah karakteristik yang dijelaskan oleh Alfred Russel Wallace. Yang pertama adalah Pulau Jawa memiliki panjang 600 mil atau 965.606 km dan lebar 120 mil atau 193.121 km. Yang kedua, Pulau Jawa memiliki variasi topografi antara pegunungan dan hutan. Lalu yang ketiga, ada 38 gunung vulkanik yang ada di Pulau Jawa. Lalu yang keempat, Pulau Jawa adalah pulau yang sangat subur dan memiliki produktivitas yang tinggi karena disebabkan oleh banyaknya populasi manusia yang ada di Pulau Jawa pada saat itu dari semua pulau tropis yang pernah dikunjungi oleh Alfred Russel Wallace. Lalu selanjutnya yang kelima, kelembaban yang tinggi dan panas iklim tropis menjadikan pegunungan di Pulau Jawa memiliki vegetasi yang subur dari kaki gunung sampai puncak gunung. Lalu yang keenam, variasi jenis burung dan serangga yang tinggi di Pulau Jawa, dan beberapa jenis burung dan serangga yang ada di Pulau Jawa tidak dapat ditemukan selain di Pulau Jawa. Karena saat 1861 Alfred Russel Wallace tiba di Pulau Jawa di kota Surabaya, maka perjalanan Alfred Russel Wallace di Pulau Jawa dimulai dari kota Surabaya dan ke beberapa kota atau wilayah di Jawa Timur, yaitu tepatnya dari Surabaya, lalu ke Mojokerto, ke Mojoagung, lalu ke Wonosalem, dan ke Japanan. Pada saat di Surabaya, Alfred Russel Wallace mendeskripsikan kota Surabaya sebagai kondisi wilayah yang memiliki ekosistem dataran rendah dengan beberapa sungai yang membentuk delta. Mungkin saat ini kondisinya sudah berjauh berbeda dibanding dideskripsikan oleh Alfred Russel Wallace. Jadi ini hanya referensi dari masa lampau. Lalu Alfred Russel Wallace melanjutkan perjalanan ke Mojokerto. Di Mojokerto, Alfred Russel Wallace tidak menulis tentang ekologi dan juga tentang burung. Jadi kita lanjutkan ke perjalanan di Mojoagung. Alfred Russel Wallace juga tidak melaporkan adanya menemukan burung di Mojoagung. Tapi yang menarik, Alfred Russel Wallace pada saat perjalanan dari Mojoagung ke Wonosalem, Wallace melewati Candi Arimbi yang masih ditutupi oleh bayangan pepohonan raksasa dan tumbuhan merambat yang bisa dideskripsikan sebagai ciri ekosistem hutan hujan tropis pada saat itu. Mungkin sekarang sudah berbeda keadaannya, mungkin sekarang lebih terbuka kondisinya. Mungkin ya orang-orang yang tinggal di sekitar Candi Arimbi atau ya sekitar Mojoagung dan
Wonosalem mungkin lebih tahu lebih detailnya. Pada saat tiba di Wonosalem, Alfred Russel Wallace mendeskripsikan Wonosalem sebagai daerah yang berada di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, lalu memiliki kondisi ekosistem perkebunan kopi, hutan bambu, dan relumputan. Di Wonosalem, Alfred Russel Wallace menemukan burung yang sangat unik dari semua burung di Pulau Jawa yang mungkin sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, yaitu burung merak, tepatnya merak Jawa atau Pavomuticus, atau juga mungkin ada yang mengenalnya sebagai merak hijau, yang dideskripsikan oleh Alfred Russel Wallace memiliki ciri leher yang ditutupi bulu berwarna hijau, lalu memiliki jambul, lalu memiliki corak mata di bulu ekor yang besar dan indah, dan memiliki otot dengan warna putih dan bertekstur lembut. Jadi karena ototnya yang berwarna putih ini, burung merak tidak dapat melakukan perjalanan dengan terbang dalam waktu yang lama seperti ayam yang kita temukan sehari-hari, karena ayam juga memiliki warna otot yang berwarna putih. Jadi ciri burung yang dapat terbang dalam jangka waktu yang lama memiliki otot yang berwarna merah. Pada saat ini, merak Jawa atau dalam bahasa Latin disebut Pavomuticus memiliki status konservasi terancam punah atau endangered dari kategori yang ditentukan oleh IUCN. Penyebab dari status terancam punahnya dari burung merak Jawa disebabkan oleh beberapa hal. Yang paling berkontribusi dalam kepunahan dari burung merak Jawa yaitu perburuan yang berlebihan dan juga rusaknya habitat alami dari burung merak Jawa, sehingga populasinya turun sampai ke status terancam punah. Sampai saat ini populasi burung merak Jawa di Indonesia hanya ada di Pulau Jawa. Dari Wonosalem, Alfred Russel Wallace pergi ke desa Japanan yang dikelilingi oleh beberapa petak hutan yang saat itu sedang kemarau. Di Japanan, Alfred Russel Wallace mengoleksi 2 spesimen burung merak Jawa atau Pavomuticus dengan panjang 2,13 meter. Tidak hanya merak Jawa, Alfred Russel Wallace juga mengoleksi beberapa spesimen burung lainnya, yaitu ayam hutan merah atau Gallus pangiva, lalu 6 jenis burung pelatuk dari keluarga Isidae, lalu yang ketiga 4 jenis burung cekakak dari keluarga Alcedinidae, lalu spesimen burung serindit Jawa atau Loriculus pusillus, lalu rangkong badak atau Buceros rhinoceros, dan ayam hutan hijau atau Gallus varius. Dalam waktu 1 bulan, Wallace mengoleksi 98 spesies burung dari Wonosalem dan Japanan di Jawa Timur. Dari Jawa Timur, Wallace melanjutkan perjalanan ke bagian barat Pulau Jawa yang memiliki keadaan lingkungan yang lebih lembab, yaitu Batavia atau Jakarta dan Buitenzorg atau Bogor. Segmen selanjutnya yaitu ekologi dan ornitologi di Jawa Barat akan dijelaskan oleh Saudara Rehan. Halo, nama saya Rehan, dan saya akan melanjutkan penjelasan mengenai ekologi dan ornitologi di Pulau Jawa Barat. Perjalanan Wallace di bagian barat Pulau Jawa berawal dari pelabuhan di kota Batavia dengan kapal uap. Saat itu, Batavia memiliki sungai yang berlumpur, pusat bisnis yang berdekatan dengan pelabuhan, dan tempat tinggal petinggi Belanda dan pedagang Eropa yang berada 2 mil dari pelabuhan. Dari Batavia, Wallace melanjutkan perjalanannya ke Buitenzorg yang berdasarkan catatannya memiliki ketinggian 1000 kaki dan memiliki iklim yang sejuk. Dari Bogor, Wallace berpergian ke arah Megamendung yang memiliki ketinggian sekitar 4.500 kaki. Di perjalanan ke Megamendung, Wallace melalui jalan menanjak dan lembah dengan temperatur udara yang sejuk. Wallace juga menemukan banyak pohon buah serta terase ring yang berdekatan dengan desa. Ekosistem di Megamendung merupakan ekosistem pegunungan dengan banyak hutan primer di beberapa bukit-bukitnya. Megamendung juga memiliki perkebunan kopi yang tertua yang dapat ditemukan di seluruh Pulau Jawa.
Pada minggu pertamanya, Wallace mendapatkan hingga 24 spesimen jenis burung di Megamendung, dan setelah minggu kedua, jumlah spesimen tersebut meningkat menjadi 40 jenis. Spesimen burung yang didapatkan Wallace di Megamendung antara lain adalah burung luntur Jawa atau Apalharpactes reinwarti, lalu burung sepah gunung atau Pericrossotus miniatus, dan burung kepudang dada merah atau Oriolus oreanthus. Wallace juga mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi puncak Gunung Pangarango dan Gunung Gede yang memiliki tinggi 10.000 kaki. Namun pencarian di kedua lokasi ini tidak menimbulkan hasil sebaik pencariannya yang lain dikarenakan kondisi cuaca yang tidak menguntungkan serta waktu menetapnya yang pendek, yaitu hanya 3 malam. Pada pencarian ini, Wallace menemukan 2 jenis spesimen burung pada ketinggian 7.000 hingga 8.000 kaki. Spesimen yang pertama adalah burung walik kepala ungu atau Ptinolopus poriferus, dan spesimen satunya adalah burung anis gunung atau Turdus foliocephalus. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, dan share video apabila Anda suka. Berikut adalah daftar aktual yang kami gunakan, serta semua klip yang kami gunakan tertera di kolom deskripsi video. Sekali lagi, terima kasih.